Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Setia Purnama, jabatan ahli pertama penggerak swadaya masyarakat di kantor Camat Rasanait Timur. Dalam video ini saya akan menjelaskan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Oifo'o, Kecamatan Rasanait Timur, Kota Bima. Penyebab dari isu kurangnya masyarakat Kelurahan Oifo'o yang mau divaksin COVID-19 diakibatkan beredarnya berita hoaks yang mengatakan bahwa vaksinasi dapat menyebabkan kematian. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak mau melaksanakan vaksinasi. Dampak yang akan terjadi jika isu tidak segera dipecahkan, maka yang pertama, upaya pemerintah Kecamatan Rasanait Timur dalam memberantas virus COVID-19 tidak bisa tercapai. Yang kedua, akan meningkatkan pertumbuhan virus sehingga tingkat penularan semakin tinggi karena tidak ada antibodi pada tubuh manusia. Yang ketiga, menghambat stabilitas ekonomi akibat meningkatnya penularan virus COVID-19. Yang keempat, berkurangnya pendapatan masyarakat Kecamatan Rasanait Timur berbasis usaha mikro diakibatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam waktu yang lama. Yang kelima, sempitnya ruang usaha masyarakat diakibatkan tidak berfungsinya tempat hiburan di Kecamatan Rasanait Timur untuk dapat berjualan. Dan yang keenam, kegiatan kemasyarakatan tidak dapat terlaksana secara optimal. Adapun gagasan pemecahan isu antara lain, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran akan kesehatan dan terlindung dari bahaya virus yang menular, serta menjaga diri dan keluarga agar tidak mudah terpapar virus dengan adanya sistem kekebalan tubuh. Dan yang kedua, melakukan pembagian pamflet dan menjelaskan jenis-jenis dari obat vaksin serta manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Adapun data awal dari kegiatan aktualisasi ini diambil dari 2 puskesmas yang ada di Kecamatan Rasanait Timur dengan data yang tersaji sebagai berikut. Adapun uraian kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan Camat Rasanait Timur yang dilakukan 18 Oktober 2021. Adapun tahap kegiatan menjumpai mentor, mendiskusikan rencana kegiatan aktualisasi dengan camat selaku mentor, mencatat hasil konsultasi dengan camat selaku mentor. Adapun output dari kegiatan ini antara lain persetujuan mentor terkait isu yang akan diangkat, lembar persetujuan aktualisasi, catatan konsultasi yang berisi saran dan masukan dari mentor. Uraian kegiatan kedua, mengumpulkan data di Puskesmas Kumbe jumlah masyarakat Kelurahan Oifo'o yang sudah melaksanakan vaksinasi. Dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2021. Adapun tahap kegiatan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Kumbe, mengumpulkan data masyarakat Kelurahan Oifo'o yang sudah melaksanakan vaksinasi, berkonsultasi dengan mentor terkait data yang diperoleh. Adapun output dari kegiatan ini antara lain, yang pertama, adanya sumber data yang terkumpul sebagai acuan kegiatan. Yang kedua, dapat menentukan jumlah masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Uraian kegiatan ketiga, mencari referensi terkait kegunaan obat vaksin COVID-19 serta jenisnya dan manfaatnya bagi peningkatan imun tubuh. Dilakukan pada tanggal 22 hingga 27 Oktober 2021. Tahapan kegiatan browsing manfaat dan kegunaan obat vaksin COVID-19, berkonsultasi dengan puskesmas setempat manfaat dan kegunaan obat vaksin COVID-19. Pun output dari kegiatan ini antara lain, yang pertama, adanya sumber referensi dan manfaat kegunaan obat vaksin COVID-19 serta catatan konsultasi dengan pihak puskesmas. Uraian kegiatan keempat, melakukan koordinasi serta konsultasi dengan puskesmas di Rasanait Timur yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi masalah COVID-19. Dilakukan pada tanggal 28 hingga 2 November 2021. Adapun tahap kegiatan menjumpai pihak yang terkait dalam pelaksanaan vaksinasi, dalam hal ini Puskesmas Kumbe, meminta kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan vaksinasi. Adapun output dari kegiatan tersebut antara lain, yang pertama, adanya koordinasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi, dan yang kedua, ditentukannya waktu pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat Kelurahan Oifo'o.
Uraian kegiatan aktualisasi yang kelima melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran akan kesehatan dan terlindung dari bahaya virus yang menular, serta menjaga diri dan keluarga agar tidak mudah terpapar virus dengan adanya sistem kekebalan tubuh. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 13 November 2021. Adapun tahap kegiatan melakukan persiapan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Adapun output kegiatan tersebut antara lain yang pertama, kelancaran kegiatan diharapkan terlaksana secara optimal. Kedua, tersampainya tujuan sosialisasi untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi. Kami harus juga pada saat ini melakukan koordinasi terkait mengundang Bapak Ibu, Saudara, Ibu-ibu untuk sama-sama dipahami bersama terkait dengan mulai dengan peraturan PPKM sampai pada saat ini kita harus melakukan gerakan vaksin. Kenapa vaksin ini perlu dilakukan pada saat ini? Lanjut. Uraian kegiatan keenam melakukan pembagian pamflet dan menjelaskan jenis-jenis dari obat vaksin serta manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan kelima, pelaksanaan sosialisasi vaksinasi, yakni pada tanggal 3 sampai 13 November 2021. Adapun tahap kegiatan tersebut, sebaran pamflet saat kegiatan sosialisasi, edukasi ke rumah-rumah warga yang belum melaksanakan vaksin, meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui media informasi atau pamflet. Output dari kegiatan ini diharapkan yang pertama, masyarakat dapat mengetahui dan membedakan fakta serta berita hoaks yang beredar. Yang kedua, tersampainya informasi dan edukasi lebih optimal ke masyarakat. Yang ketiga, pendapat masyarakat setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Dan yang keempat, meningkatnya kesadaran serta kemauan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Uraian kegiatan ketujuh melakukan evaluasi program aktualisasi melalui pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 November 2021. Adapun tahap kegiatan antara lain yang pertama, konsultasi dengan pemerintah Kelurahan OIVO terkait progres kegiatan. Kedua, melakukan pemantauan langsung di lapangan. Dan yang ketiga, mendata perkembangan masyarakat yang melakukan vaksinasi. Output dari kegiatan tersebut diharapkan yang pertama, keikutsertaan masyarakat Kelurahan OIVO dalam pelaksanaan vaksinasi meningkat dari bulan sebelumnya. Yang kedua, tersajinya data masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Dan yang ketiga, terlaksananya kegiatan vaksinasi. Berikut adalah data perbandingan dari tanggal 30 September hingga 16 November 2021. Dapat dilihat pada tabel di atas. Pada bulan September, dosis 1 baru di angka 53,76%, sedangkan dosis 2 hanya 12,47%. Sedangkan di bulan November, dosis 1 sudah di angka 70,41% dan dosis 2 sudah 42,94%. Sehingga total penambahan vaksinasi di Kelurahan OIVO hingga tanggal 16 November pada dosis 1 sudah di angka 16,65% dan dosis 2 sudah 30,47% penambahan. Dan uraian kegiatan yang ke-8 menyusun laporan aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 November 2021. Adapun tahap kegiatan yang pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, meminta bimbingan dan arahan coach. Dan yang ketiga, menyiapkan data untuk pembuatan laporan kegiatan aktualisasi. Output dari kegiatan tersebut adalah tersampainya hasil kegiatan yang telah dilakukan dan dokumentasi laporan hasil aktualisasi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan sosialisasi dan pembagian pamflet di Kelurahan OIVO? Sangat membantu sehingga keluarga saya dengan saya dapat vaksin. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan sosialisasi dan pembagian pamflet yang terlaksana di Kelurahan OIVO? Iya, kalau masalah sosialisasi ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga masyarakat berantusias untuk melakukan vaksinasi secara serentak.
Sekian laporan aktualisasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.